Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah, channel yang bertujuan menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, like, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat merealisasikan tujuannya. Dan so pasti, saya Muhammad Alwin Abdillah akan makin semangat untuk memperbaharui konten-konten terbaru yang pastinya sangat menarik dan sangat rugi jika dilewatkan. Nah, para audiens semua, pada kesempatan ini kita akan membahas kajian fikih jinayah part selanjutnya. Dan pada kesempatan ini, pembahasan yang kita bahas adalah haddul qazfi atau hukuman had bagi seseorang yang menuduh seorang muslimah bayi-bayi melakukan perbuatan zina. Nah, mau tahu pembahasan selanjutnya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum kita membahas tentang hukumnya dan apa hukuman hadnya, maka terlebih baik kita akan membahas pengertian ataupun definisi qazfu, al-qazfu menurut bahasa ataupun istilah. Nah, al-qazfu menurut bahasa adalah ar-ramyu bis-sahmi wal hasa wal kalam wa kulli syai'. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-qazfu di sini adalah melempar baik dengan menggunakan batu, anak panah, perkataan ataupun segala sesuatu. Nah, jadi menurut bahasa al-qazfu di sini berasal dari fi'il madhi qadhafa yang bermakna rama, ya, qadhafa yang berarti melempar. Nah, baik yang dilempar itu batu, anak panah, ataupun lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan qazaf adalah ar-ramyu bizina sarahah au dilalah. Yang dimaksud dengan qazaf menurut istilah adalah melempar perkataan ataupun tuduhan, ya, tuduhan zina terhadap seseorang, baik tuduhan tersebut sarahah, ya, baik tuduhan yang dia tuduhkan itu secara frontal atau jelas atau dilalah atau dengan menggunakan kiasan ataupun bahasa majas. Nah, seperti yang kita ketahui hadirin wal hadirat bahwa al-qazaf atau menuduh wanita bayi-bayi melakukan perbuatan zina merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sampai di situ saja. Ya, perbuatan ini, ya, atau perbuatan mungkar dan keji ini juga Allah Subhanahu wa taala kategorikan ke dalam 7 dosa besar. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hindari atau jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat pada saat itu bertanya, wahai Rasulullah, dosa-dosa besar apa sajakah itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya, kecuali dengan kebenaran atau aturan-aturan yang telah dibenarkan Allah. Selanjutnya adalah memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan yang terakhir adalah menuduh wanita bayi-bayi melakukan perbuatan zina. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan audiens semua bahwa menuduh wanita bayi-bayi, wanita beriman melakukan perbuatan zina merupakan perbuatan keji, perbuatan tercela,
perbuatan dosa dan terkategori ke dalam kategori 7 dosa besar yang sangat membinasakan. Nah, selain daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan penjelasan yang cukup detail terkait qazaf ini sendiri. Bahkan, banyak ulama tafsir mengatakan bahwa tidak ada satu hukuman had pun yang Allah jelaskan melebihi Allah menjelaskan hukuman had. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman yang artinya, dan bagi mereka-mereka yang menuduh wanita mukmin, ya, wanita baik-baik melakukan perbuatan zina, jika mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan, dan janganlah terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Nah, di sini dijelaskan, Allah menjelaskan secara detail bahwa hukuman bagi mereka-mereka yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang adil, maka mereka akan dicambuk sebanyak 80 kali, serta kesaksian mereka tidak diterima selama-lamanya, dan mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Nah, sejalan dengan ayat ini, tentu sebagian besar dari kita juga masih sangat mengingat kronologi ataupun peristiwa yang pernah menimpa Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang mana pada saat itu Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan tuduhan yang sangat-sangat tidak berkenan, ya, berkenan adanya, sehingga pada saat itu melihat kondisi yang sedemikian ricuh, sedemikian riweh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulangkan Aisyah ke rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anha. Nah, pada saat itu muncullah berita demi berita yang menceritakan bahwa Aisyah telah berbuat lacur atau telah berselingkuh dengan seorang laki-laki. Nah, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan dan memberikan sangkalan terhadap berita tersebut ataupun gosip-gosip tersebut, ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencambuk 3 orang pada saat itu, ya, yang melakukan ataupun menyebarkan tuduhan terhadap Ummul Mukmin. Ada 2 orang laki-laki dan ada 1 orang perempuan. Di antara ketiga orang tersebut ada seorang sahabiah bernama Hamnah binti Jahash dan ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Dan yang ketiga-tiganya itu pun, ketiga mereka diberlakukan pada mereka hukuman had qazaf. Nah, dari itu semua kita dapat simpulkan bahwa tidak ada untungnya, ya, tidak ada untungnya bagi siapapun, ya, bagi siapapun untuk menuduh seseorang yang belum terbukti berzina dengan tuduhan zina. Kenapa? Karena ini layaknya bumerang, ya, berniat melempar orang, ternyata lemparan itu mengenai diri sendiri, ya. Kenapa? Karena seseorang yang tidak terbukti tadi dia tidak terpengaruh dan tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Justru mereka-mereka yang menuduh tanpa bukti ini akan diberlakukan pada mereka hukuman had qazaf, yaitu 80 kali cambuk, ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, di era digital, ya, media sosial juga benar-benar mudah untuk kita akses. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam mempost sebuah komentar ataupun sebuah status. Jangan sampai postingan ataupun komentar kita tersebut menjurus kepada qazaf. Karena walaupun memang hukuman had qazaf itu tidak diberlakukan di Indonesia, karena Indonesia bukan negara yang mempraktikkan syariat Islam secara kafah, akan tetapi dosa qazaf tersebut tetap akan didapatkan oleh mereka-mereka yang menuduh orang lain yang tidak terbukti berzina
melakukan zina, baik secara sarahah ataupun kinayah, ya, baik diucapkan secara langsung, hai kamu berzina, hai penzina, ataupun dengan menggunakan bahasa kiasan, ya, dengan bahasa kiasan, hai apa namanya, perempuan kotor, perempuan perempuan malam dan sebagainya. Nah, itu semua termasuk ke dalam kategori qazaf. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah syurut haddil qazfi. Nah, ya, syarat-syarat hukuman had qazaf. Nah, sama seperti kisas, ya. Kisas saja itu ada syarat-syaratnya. Nah, haddul qazfi juga ada syarat-syaratnya. Nah, apa saja syarat-syarat diberlakukannya atau direalisasikannya hukuman had qazaf? Nah, yang pertama adalah ayakunal qadzif mukallaf. Nah, ini otomatis, ya, orang yang menuduh itu harus mukallaf, yaitu harus baligh dan berakal, ya. Nah, oke, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, ya. Kenapa? Di sini saya akan mengulangi sedikit bahwa raf'ul qalam an tsalasah. Jadi, tinta ataupun amal perbuatan, tinta terkait amal perbuatan seseorang itu diangkat dari 3 orang, 3 golongan, yang salah satunya adalah dari anak kecil sampai dia baligh. Nah, kemudian ayakunal maqdzuf muhsanan. Jadi wanita yang dituduh memang benar-benar wanita suci, wanita beriman, atau wanita yang menjaga ifahnya. Nah, jika tuduhan tersebut dilontarkan atau dituduhkan kepada seorang wanita yang memang sudah jelas-jelas melakukan perbuatan-perbuatan terlarang tadi, atau mungkin, ya, seorang WTS, atau dia memang melakukan prostitusi. Nah, jika tuduhan itu diberikan, maka tidak berlaku hukuman had qazaf. Kenapa? Karena memang yang dituduh memang seperti itu, gitu. Nah, seperti itu, ya pemirsa, ya. Jadi memang wanitanya itu adalah wanita yang baik-baik, wanita beriman, dan wanita yang menjaga ifahnya. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga adalah al-harair, yaitu merdeka, ya. Jadi tidak jika budak, ya, jika seorang budak menuduh, maka si budak itu tidak diberlakukan hukuman had qazaf, ya. Nah, selanjutnya adalah al-Islam, ya, al-Islam. Nah, jadi yang dituduh itu adalah wanita muslimah. Nah, jika yang dituduh itu wanita muslimah, maka yang menuduh itu wajib diberlakukan hukuman had qazaf. Nah, seperti itu, pemirsa. Nah, itu dia syaratnya. Dan syarat selanjutnya adalah alla yakunal qadzif walidan lil maqdzuf, ya. Jadi yang menuduh bukanlah orang tua dari yang dituduh. Nah, seperti itu, ya. Jadi misalnya nih, ya, tidak perlu atau tidak layak untuk dicontoh, tapi sering terjadi. Misalnya seorang orang tua yang terbiasa berkata dengan perkataan kotor, ya, sering sekali atau acap kali menamai atau memanggil anak-anaknya dengan panggilan-panggilan yang terkadang menjurus kepada panggilan-panggilan yang identik dengan panggilan-panggilan yang identik dengan panggilan-panggilan kotor, menjurus kepada wanita-wanita yang suka menjajakan diri atau wanita-wanita yang suka menjual dirinya. Nah, jika hal ini dilakukan oleh orang tua, ayah ataupun ibu, maka si ayah ataupun si ibu tidak diberlakukan kepada mereka berdua hukuman. Di orang tua, baik si ayah ataupun si ibu, tidak diberlakukan bagi mereka hukuman had, ya. Makna tidak diberlakukan bagi mereka hukuman had di sini, ya tidak dicambuk 80 kali, akan tetapi apakah perbuatan itu tetap salah? Ya salah. Perbuatan tersebut berdosa, tetap berdosa, dan hukumannya adalah hukuman ta'zir yang nantinya akan dikembalikan kepada putusan hakim. Nah, itu dia tadi, pemirsa, ya. Nah, syarat selanjutnya adalah tuduhan tersebut benarlah tuduhan zina. Nah, jadi benar-benar zina, baik sarahah ataupun dilalah, baik secara tersirat ataupun tersurat. Nah, sering sekali di zaman sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang menggunakan kata zina
Namun pada dasarnya yang ia maksudkan bukanlah zina hakiki, bukanlah zina yaitu bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan di antara keduanya. Melainkan istilah zina ini memang diperuntukkan untuk sebuah istilah tertentu. Misalnya ada seseorang berkata kepada orang lain, kamu zina mata, kamu wanita yang suka zina hati. Nah, zina mata ataupun zina hati di sini bukanlah bermakna zina hakiki, melainkan zina mata ya diperuntukkan bagi seseorang yang suka jelalatan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan untuk dilihat, ataupun zina hati diperuntukkan bagi orang-orang yang suka memikirkan ataupun merindukan orang-orang yang selayaknya tidak halal untuk dirindukan. Maka jika ini terjadi, hal tersebut tidaklah dikategorikan ke dalam kategori qadzaf yang mewajibkan hukuman had. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Nah, pembahasan selanjutnya akan kita bahas adalah uqubatul qadzfi haqqul adami. Ya, uqubatul qadzfi haqqul adami yang bermakna adalah hukuman qadzaf itu merupakan hak anak Adam atau hak manusia. Maksudnya adalah jika seseorang yang tertuduh menginginkan yang menuduh ini dihukum, maka 100% hak tersebut ada di tangannya. Nah, jika ia menginginkan seseorang yang menuduh tadi dihukum, maka dihukumlah. Jika tidak atau dimaafkan, maka seseorang yang menuduh tadi terbebas dari hukuman. Nah, namun hal ini tidak serta-merta seperti itu, melainkan ada pembahasan ataupun perbedaan pendapat para ulama terkait permasalahan ini. Nah, kita akan lihat ya masing-masing mazhab daripada ulama. Nah, ulama Syafi'i dan ulama Hambali ya berpendapat bahwa hukuman qadzaf ya atau haddul qadzfi itu sepenuhnya hak anak Adam atau sepenuhnya hak seseorang yang tertuduh. Jadi jika seseorang yang dituduh tadi dengan lapang dada memaafkan orang yang menuduh dirinya, maka seseorang yang menuduh ini tidak diberlakukan hukuman ya. Jadi itu hak dia. Nah, seperti itu. Kalau dia menginginkan untuk dihukum ya dihukum. Nah, itu menurut ulama Syafi'i dan menurut ulama Hambali. Nah, sedangkan menurut ulama Maliki di dalam mazhab Maliki itu sendiri terdapat dua pendapat terkait permasalahan ini. Nah, pendapat yang pertama di dalam mazhab Maliki, anna haddal qadzfi huwa haqqul adami. Ya, jadi menurut pendapat pertama dalam mazhab Maliki, ya, hukuman had qadzaf ini merupakan murni hak anak Adam atau hak si tertuduh. Ya, fahuwa idznun lil maqdzuf ya. Jadi jika si maqdzuf atau si tertuduh ini memberikan rekomendasi atau memaafkan, maka orang yang menuduh tadi tidak mendapatkan hukuman had. Nah, sedangkan pendapat kedua di dalam mazhab Maliki, anna haddal qadzfi haqqul lillahi falaysa lil adami ayyasqutahu. Pendapat kedua di dalam mazhab Maliki, anna haddal qadzfi haqqan lillahi atau anna haddal qadzfi haqqul lillahi falaysa lil adami ayyasqutahu wa huwa qaulul Hanafiyah. Nah, jadi pendapat kedua di dalam mazhab Maliki ini berpendapat bahwa hukuman had qadzaf itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada satu orang manusia pun yang mencoba untuk menggugurkan hak Allah tersebut. Berarti tidak ada campur tangan manusia. Nah, jadi maksudnya apa? Jika seseorang menuduh wanita muslimah baik-baik melakukan zina, maka si muslimah atau si wanita yang dituduh tadi itu tidak bisa memaafkan. Ya, tidak bisa memaafkan seseorang yang telah menuduhnya. Kenapa? Karena ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, itu merupakan pendapat kedua di dalam mazhab Maliki dan merupakan salah satu pendapat di dalam mazhab Hanafi. Nah, sedangkan
Mazhab Hanafi dalam menyikapi permasalahan ini itu membedakan dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama, jika seseorang yang dituduh masih hidup ataupun sudah tiada. Nah, jika si wanita yang dituduh tadi masih hidup, maka hak hukuman had ini merupakan sepenuhnya milik daripada si wanita yang tertuduh tadi. Maka dia berhak untuk memilih antara menghukum ataupun memaafkan. Jadi tidak boleh ada campur tangan ahli waris, baik ahli waris furu ataupun ahli waris usul. Ahli waris furu di sini anak-anak dari si wanita, ataupun ahli waris usul yaitu orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek dari si wanita yang dituduh melakukan perbuatan zina. Nah, namun apabila seorang wanita yang tertuduh tadi itu sudah meninggal, maka boleh atau berhak bagi ahli waris furu ataupun usul, berhak bagi ayah ataupun ibu dari si wanita ataupun anak-anak dan cucu dari si wanita tadi itu menuntut hukuman had kazaf. Jadi hak tersebut berpindah kepada mereka. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang hukmu qazfil jamaah. Nah, ini bagaimana jika satu orang itu menuduh sekelompok wanita di sebuah komunitas melakukan perbuatan zina. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalnya ada seseorang menuduh bahwa satu kampung ini, semua wanita di kampung ini itu merupakan wanita lacur misalnya, atau seluruh wanita di kecamatan ini merupakan wanita yang sudah pernah menjajakan dirinya. Nah, jadi ini nggak main-main ya. Biasanya satu orang menuduh satu orang, ini satu orang menuduh sekelompok orang. Nah, ini gimana? Apakah diberlakukan bagi seseorang yang sudah menuduh banyak wanita tadi satu hukuman atau banyak hukuman? Nah, di sini dia. Nah, jadi ini diklasifikasi ya, pemirsa ya, diklasifikasi dilihat dari jumlahnya. Nah, jika yang ia tuduh itu memang jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Misalnya kalau desa itu terdiri dari beberapa dusun dan perempuan yang ada di desa itu memang sangat banyak, mustahil kalau semuanya itu melakukan perbuatan lacur, maka hal tersebut ya, maka tuduhan itu tidak berpengaruh. Misalnya ada satu orang yang tiba-tiba menuduh satu warga Kota Langsa, misalnya wanita yang ada di Kota Langsa semua merupakan pelacur. Nah, satu tuduhan ini itu tidak membuat iffah ataupun kehormatan wanita-wanita Langsa ini jatuh. Kenapa? Karena orang-orang yang mendengar tuduhan itu otomatis tahu bahwa yang bermasalah ini bukan wanita Langsanya, tapi orang yang menuduh. Ini gila nih orang, nah, seperti itu. Jadi jika yang dituduh memang wanita yang sangat banyak, yang tidak ghairu mahsur ini ya tidak terhitung jumlahnya. Mana tidak terhitung jumlahnya itu jumlahnya itu tidak sedikit, tidak puluhan seperti itu. Maka jika ini terjadi tidak diberlakukan hukuman had kazaf. Kenapa tidak diberlakukan hukuman had kazaf? Karena memang tuduhan itu tidak merusak kehormatan daripada wanita-wanita yang banyak ini, melainkan si penuduh ini, seseorang yang menuduh ini itu diberi hukuman ta'zir terhadap kebohongan yang telah ia buat ya, atau berita bohong yang telah ia sebarkan. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kondisinya misalnya yang dia tuduh ini merupakan wanita yang tidak terlalu banyak, misalnya wanita di keluarga ini. Nah, misalnya di sebuah keluarga itu misalnya jumlahnya 20-30 jika ditarik silsilahnya ke atas misalnya. Nah, maka jika itu dilakukan oleh satu orang dan ia menuduh misalnya beberapa orang seperti yang contoh tadi, maka itu diberlakukan hukuman had kazaf. Nah, seperti itu ya. Seperti itu diberlakukan hukuman had kazaf. Kenapa? Karena wanita-wanita yang tidak terlalu banyak tadi itu akan terpengaruh ya. Tuduhan itu akan berpengaruh terhadap kehormatan mereka dan terhadap iffah mereka. Jadi orang yang menuduh tadi diberlakukan baginya hukuman had kazaf. Nah, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya, nah itu tadi satu menuduh sekelompok wanita. Nah, ini sebaliknya. Apa hukumnya jika sekelompok orang menuduh satu wanita? Ya, menuduh satu orang wanita. Misalnya ada 30 orang menuduh satu orang wanita. Nah, itu apakah kesemuanya ya, tiap-tiap yang menuduh itu diberlakukan hukuman had qadzaf, atau mungkin 30 orang diberlakukan satu. Jadi satu hukuman untuk 30 orang, bukan tiap-tiap orang. Nah, ini kita akan lihat kondisinya. Nah, jika sekelompok orang menuduh satu orang wanita dengan lafaz atau redaksi kata yang berulang-ulang. Nah, dengan redaksi kata yang berulang-ulang diucapkan oleh masing-masing dari 30 orang. Nah, misalnya ada 30 orang menuduh seorang wanita berbuat racun. Misalnya, wahai kamu itu pelacur, dari orang pertama. Kemudian kedua, ketiga, keempat dilakukan berulang-ulang sampai ke orang yang ke-30. Maka ke-30 orang tadi itu wajib diberlakukan padanya hukuman had. Ya, wajib diberlakukan padanya hukuman had. Nah, ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Nah, sedangkan dalam mazhab Malik, ya pemirsa, di dalam mazhab Malik, jika sekumpulan orang menuduh satu wanita melakukan hubungan intim atau melakukan perbuatan lacur, dan itu tuduhan yang tidak benar, maka 30 orang tadi hanya diberlakukan satu hukuman had. Nah, gitu, 80 cambuk berarti bagi 30. Ya, 80 cambuk dibagi 30. Nah, seperti itu. Jadi tidak diberlakukan tiap-tiap orang itu 80 kali cambuk. Nah, itu menurut Imam Malik. Sedangkan menurut mayoritas ulama tadi, itu masing-masing daripada orang yang menuduh tadi diberlakukan padanya hukuman had. Nah, oke. Nah, sebelum kita tutup, nah di sini terakhir akan saya jelaskan tentang misalnya nih, biasanya pertengkaran yang terjadi di antara dua orang perempuan itu kan menyebabkan pertengkaran mulut ya. Akhirnya mereka saling bertukar argumen, terkadang saling mencaci. Nah, terkadang juga sering terjadi kata-kata qadzaf ini ya, tuduhan-tuduhan lacur ini diucapkan berulang-ulang kali. Nah, pertanyaannya, jika seseorang melakukan tuduhan itu berulang-ulang kali, misalnya dia ngucapinnya sampai 10-20 kali, apakah berlaku padanya hukuman had sebanyak 20 kali? Berarti 80 kali 20, misalnya 5 kali 80 cambuk kali 5. Ternyata tidak ya. Tetap diberlakukan baginya itu 1 kali hukuman had qadzaf, yaitu 80 kali cambuk. Ya, berapa kali pun ia ucapkan, 200 kali misalnya, setelah 200 ia akan diberlakukan hukuman had sekali, yaitu 80 kali cambuk. Namun, jika sudah diberikan hukuman had masih juga memberikan tuduhan, maka diberlakukan padanya hukuman had yang kedua, yaitu 80 kedua dan selanjutnya. Oke, nah itulah dia hukuman had qadzaf. Nah, oke, sampai di sini dulu pemirsa pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Nah, sekali lagi bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, like, tekan lonceng, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, pantengin terus channel ini karena di kajian fikih dinayah part selanjutnya saya akan membahas tentang hukuman had bagi mereka-mereka yang meminum